Cerdas Agama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua peran tokoh nasional dan dua peran tokoh daerah nasional. Di antaranya yang pertama itu ialah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya ia memiliki 9 istri dan dikaruniai 11 anak. Ketika dilahirkan, Insinyur Soekarno diberi nama Kusno Sosrodihardjo oleh orang tuanya. Tetapi sebab ia sering sakit, maka saat berumur 5 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Peran Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu sebagai pendiri Algemene Studi Club yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang banyak mengajarkan pemikiran mengenai kemerdekaan. Yang kedua itu sebagai penggagas dasar negara, yakni Pancasila pada sidang BPU PKI. Yang ketiga itu sebagai ketua Panitia 9, yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang selanjutnya ditetapkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang keempat itu sebagai tokoh yang merumuskan teks proklamasi. Yang kelima sebagai proklamator yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang terakhir itu sebagai ketua PPKI, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lahir pada tanggal 10 April 1875 di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Asy'ari dan ibunya bernama Halimah. Beliau merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Beliau merupakan seorang ulama sekaligus pemimpin dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama itu menggembleng Hizbullah dan Sabilillah. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tak bisa dipisahkan dari peran para pejuang muslim, atau lebih tepatnya kaum santri. Dalam masa 1943 sampai 1945, hampir semua pondok pesantren membentuk laskar-laskar dan barisan-barisan guna merengkuh kemerdekaan tanah air. Dari sekian banyak laskar Hizbullah dan Sabilillah merupakan yang paling tersohor kala itu. Laskar Hizbullah atau Tentara Allah didirikan menjelang akhir pemerintahan Jepang, tepatnya pada tanggal 8 Desember tahun 1944. Laskar ini terdiri dari para pemuda Islam dan kaum santri dari seluruh daerah di Indonesia. Awal mula didirikannya Laskar Hizbullah adalah untuk menjadi kekuatan cadangan dari pasukan peta membela tanah air. Sebab kala itu Jepang yang telah memberi restu pada tokoh-tokoh muslim untuk membentuk kekuatan militer sedang terdesak akibat berkonfrontasi dengan sekutu. Yang kedua itu mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Para pemimpin-pemimpin bangsa dan tokoh-tokoh militer seperti Soekarno, Bung Tomo, dan Jenderal Sudirman meminta saran-saran kepada kiai. Mereka datang untuk meminta pendapat, nasihat, bahkan fatwa tentang perjuangan melawan penjajah.
Sebelum keputusan soal resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Hasyim pada tanggal 17 September tahun 1945, beliau mengeluarkan fatwa jihad yang berisikan ijtihad bahwa perjuangan membela tanah air sebagai suatu jihad fisabilillah. Fatwa ini merupakan bentuk jawaban dari pertanyaan Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Yang ketiga itu taktik dakwah memanfaatkan Jepang. Kiai Haji Salahuddin Wahid dalam sebuah kesempatan pernah menjelaskan bahwa saat dijajah Jepang, warga Indonesia banyak memberikan ruang bagi tokoh-tokoh Islam. Bahkan dibentuk badan yang mengurusi keagamaan atau sumubu yang dimintai jadi ketua, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi sehari-hari yang mengurusnya yaitu putra beliau, Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim. Karena Kiai Hasyim memilih menjaga santrinya untuk membacakan kitab dan ngaji ilmu agama di Tebu Ireng. Kemudian dari sini banyak muncul tokoh-tokoh dalam pergerakan menuju kemerdekaan. Itu terjadi pada tahun 1943 sampai 1944. Dan kedekatan dengan Jepang ini membuat lahir Laskar Hizbullah dan Membela Tanah Air atau PETA yang dilatih oleh Jepang. Yang keempat itu membesarkan hati umat Islam soal dasar negara. Kemudian dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan dari badan inilah mulai usulan dasar negara, yaitu Pancasila dan Islam. Bung Karno sempat menangis meminta seluruh anggota BPUPKI untuk menerima Pancasila karena ada jalan buntu antara nasionalis dan Islam. Baru tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan diproklamasikan. Pertentangan dasar negara ini sangat tajam. Akhirnya dibentuk panitia 9, ada Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Agus Salim, Abi Kusno, Kahar Muzakir, A.A. Maramis, Asubarjo, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Selanjutnya dua peran tokoh daerah. Yang pertama itu ialah Muhammad Husni Tamrin. Nama lengkapnya adalah Muhammad Husni Tamrin yang dilahirkan di wilayah Sawah Besar, Batavia pada hari Jumat tanggal 16 Februari tahun 1894. Nama kecilnya adalah Matseni. Ayahnya bernama Muhammad Tabri Tamrin dan ibunya bernama Nurkamah. Selanjutnya ialah peran Muhammad Husni Tamrin. Karir Tamrin dimulai ketika ia ditunjuk menduduki jabatan di Gementerat atau Dewan Kota Batavia sebagai anggota yang mewakili penduduk Batavia dan berasal dari penduduk pribumi. Tamrin mengetahui baik permasalahan rakyat Betawi. Pada tahun 1927, Muhammad Husni Tamrin diangkat menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat dan kemudian membentuk fraksi nasional untuk memperkuat kedudukan golongan nasionalis dalam dewan. Tamrin berperan aktif dalam kegiatan Partai Indonesia Raya atau Parindra yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Setelah Dr. Sutomo meninggal, Tamrin diangkat menjadi ketua Parindra. Sementara itu perjuangan dalam Volksraad tetap dilanjutkan. Pada tahun 1939,
Tamrin mengajukan mosi tentang penggunaan kata-kata Indonesia, Indonesis, dan Indoneser sebagai pengganti kata-kata Indi, Nederland, Indis, dan Inlander dalam undang-undang ordonansi dan sebagainya. Tokoh daerah yang kedua ialah Kiai Haji Nur Ali dilahirkan di Bekasi pada tanggal 15 Juli 1914. Ayahnya bernama Haji Anwar bin Layu dan ibunya bernama Haja Maimunah. Sejak kecil Nur Ali memiliki semangat untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Ketika berusia 8 tahun, dia mulai belajar mengaji pada guru maksum di Kampung Bulak. 3 tahun kemudian dia mengkaji ilmu tata bahasa Arab, tauhid, dan fikih dari guru Mukni. Peran dari Kiai Haji Nur Ali yaitu pada tahun 1942 nama Kiai Haji Nur Ali masuk dalam daftar ulama yang harus bekerja sama dengan penjajah Jepang. Di tahun yang sama, penjajah Jepang memintanya agar bersedia bekerja sama dengan Jepang melalui rekan sejawat. Kiai Haji Nur Ali asal Thailand saat menjadi santri di Mekah. Kiai Haji Nur Ali dengan tegas menolaknya. Ia tak ingin pesantrennya tak terurus dan para santrinya terpecah sebab dengan berkompromi dengan penjajah Jepang. Pada masa perebutan kemerdekaan, Kiai Haji Nur Ali mempersiapkan santrinya untuk masuk ke latihan kemiliteran yang dibentuk Jepang. Ada juga yang disalurkan ke pasukan pembela tanah air agar ikut berperang di medan tempur. Kiai Haji Nur Ali bukan hanya berdiam diri sebagai ulama, ia adalah singa medan perang. Kiai Haji Nur Ali memimpin laskar-laskar rakyat untuk bertempur merebut kemerdekaan. Kiai Haji Nur Ali bahkan pernah menjadi komandan batalion tentara Hizbullah Bekasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.